Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wawancara saja 5 hal. Pertama, kalau kita berada di luar kampus, kita kadang-kadang bertemu dengan orang ateis, ya, bertemu dengan orang yang tidak beragama Islam, atau ketemu dengan orang Islam sendiri, tapi jiwanya ateis. Nah, jadi biasanya orang ateis ini pola pikirnya adalah materialisme, serba benda. Benda ini tercipta dari ini, umpamanya kursi tercipta dari besi. Besi itu tercipta dari benda tambang yang digali di dalam tanah. Tanah itu asalnya adalah dari benda-benda yang ada di bumi berupa kerak-kerak bumi dulunya, miliaran tahun yang lalu. Kerak-kerak bumi itu berasal dari pecahan Big Bang. Big Bang itu berasal dari nebula, kabut. Nah, dari asas dasarnya itu hukum sebab akibat, dia menggali terus menerus. Yang ini berasal dari ini berasal dari ini. Satu benda ini berasal dari benda ini. Karena dia sudah terbiasa pola pikirnya, pola pikir serba benda, yang disebut everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nothing without matter. Tidak ada segala sesuatu itu tanpa benda. Nah, jadi benda dari satu benda ke benda lain. Sehingga apabila mereka ketemu dengan kita, apa katanya? Ketemu dengan kita katanya, sekarang pertanyaanku kepada kamu yang beragama Islam, Tuhanmu itu siapa yang menciptakannya? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka itu katanya, kamu bertuhan? Iya. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bagaimana? Kita harus menerangkan kepada orang yang tak mengerti Quran sama sekali, tak tahu hadis sama sekali. Kita misalnya bertemu di dalam perjalanan lah, cuma dekatan duduknya, entah di dalam pesawat, entah dalam mobil. Dia mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bagaimana kita menjawabnya? Dengan akal yang bebas saja. Bagaimana caranya? Menjawabnya kepada orang ateis itu. Siapa yang menciptakan Tuhanmu katanya? Apa jawab kita? Silakan. Siapa yang mencipta Tuhanmu? Pertanyaan mereka gitu. Lalu jawab kita macam mana? Boleh juga kita ungkapkan ayat, boleh. Tapi intisarinya kita ambil, kita berikan kepada dia. Macam mana kita menjawabnya? Siapa yang menciptakan Tuhan kamu katanya? Segala sesuatu kan ada yang menciptanya katanya. Dulu orang jahiliyah, orang Yahudi pernah datang kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Kalau malaikat kan tercipta dari cahaya, kalau jin kan tercipta dari api, kalau tumbuh-tumbuhan tercipta dari air, manusia tercipta dari tanah. Nah, kalau Tuhanmu tercipta dari apa katanya? Itu pertanyaannya kepada Nabi Muhammad waktu itu. Atau disebutkannya sif rabbak. Sebutkanlah sifat-sifat Tuhanmu. Sif itu sifatkanlah. Jadi hampir-hampir sama. Sekarang orang ateis menanyakan, siapakah yang menciptakan Tuhan kamu? Apa jawaban kita kepada dia? Macam mana kita jawab? Allah itu ialah Rabb semesta alam yang tidak beranak dan tidak diperanakkan pula. Terus? Dan Allah itu adalah
Tuhan yang sebenar-benarnya, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Dari itu seperti dalam Al-Quran disebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Allah adalah Tuhan, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita tidak sembarangan mempertuhankan Allah. Tapi orang ateis, karena tidak bisa kita melihat Allah, teruslah mereka itu bertanya. Terutama dari kalangan orang Nasrani, apa katanya? Kata orang Nasrani, Tuhan itu menjadi manusia dalam bentuk Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu kata mereka adalah Tuhan yang di langit, yang turun ke bumi menjadi manusia. Jadi bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Lalu dia bertanya kepada umat Islam, bisakah Tuhan itu menjadi manusia? Karena Tuhan itu kan maha berkuasa. Tuhan itu maha berkuasa. Seluruh apa yang dia mau bisa. Termasuk dia mau menjadi manusia, bisa. Dia maunya menjadi pohon, bisa. Menjadi cahaya, bisa. Menjadi semak berduri, bisa. Menjadi apa saja, bisa. Karena dia maha berkuasalah, dia bisa menjadi manusia. Itu menurut orang Nasrani. Lalu kita menjawab, iya, bisa, dia maha berkuasa. Akan tetapi, kalau dia menjadi manusia, berarti dia telah melanggar atau telah meninggalkan dirinya, berarti dia menyifati sifat yang mustahil bagi Allah. Karena Allah ada sifat wajibnya, ada sifat yang mustahil. Jadi kalau dia menjadi manusia, ada hal-hal yang mustahil bagi Allah yang terdapat pada diri manusia. Pertanyaannya, coba terangkan 7 saja sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Apa saja? 7 aja, tidak usah banyak-banyak. Hitung pakai jari. 1, apa? Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. 1, ada sifat yang wajib bagi Allah, ada yang harus, ada yang mustahil. Sifat yang mustahil bagi Allah, 1 apa? Boleh berurutan, boleh tidak? 7 saja. Apakah sifat yang mustahil bagi Allah? Itu pelajaran SMP kan ada tuh. Ya kan? SMA mana ada? Nah, diulang-ulang lagi. Apa itu sifat yang mustahil bagi Allah? 7 macam aja. Jadi kan ada 20 tuh. Ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Sebutkan 7 saja. 1, apa? Apa tuh? Sifat yang mustahil bagi Allah. Lawan dari sifat yang wajib, itu namanya sifat mustahil. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Allah itu wajib bersifat lupa. Coba nyanyikan. Wujud. Nggak hafal itu? Nggak. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam
qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Enggak apa itu? Ya, waktu SMP dulu enggak ada belajar. Nah, SMP-nya di mana? Di pondok, tapi nggak ada belajar kayak gitu. Iya, pondok mana? Al-Muslimun. Oh, pondok Al-Muslimun di apa? Sekijang. Oh, pondok Al-Muslimun. Itu guru di situ tuh kawan apa tuh? Amri Almi. Oh, Tahu? Pak Kiai sama. Pak Kiainya Amri Almi menggantikan almarhum Pak Dali Munte. Pak Dali Munte ketemu. Baru Kiainya masuk Pak Muhsin Zahari. Oh, jadi enggak diperkenalkan tuh nyanyi apa tuh? Puji Kedama enggak ya? Ya. Kemudian persyaratan untuk menjadi Tuhan itu pertama dia haruslah prima causa. Apa artinya prima causa? Prima causa. Ingat? Prima causa. Prima artinya? Prima artinya pertama. Causa penyebab. Penyebab pertama. Jadi dari hukum sebab akibat tadi itu penyebab pertama itulah Allah Subhanahu wa taala. Prima causa di dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arabnya itulah namanya sifat wujud. Dialah pertama-tama mewujudkan segala benda yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu dalam bahasa Latinnya prima causa. Kenapa kita tonjolkan sifat prima causa ini? Karena nanti kita akan berhadapan dengan orang yang tidak ngerti bahasa Arab. Orangnya ngertinya filsafat, mengertinya sosiologi, yang sekolah umum lah, mereka nggak dari pondok. Nah, kita perkenalkanlah bahwa Allah itu bersifat prima causa. Itu pertama. Yang kedua, Allah itu bersifat independen. Apa itu artinya independen? Masih ingat? Lah 2 kali itu diulang-ulang. Ada sesuatu yang di dalamnya. Allah itu bersifat independen. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Qiyamuhu binafsihi. Ada sesuatu di luar alam yang berdiri sendiri. Betul. Kalau qiyamuhu itu artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu dalam bahasa Latinnya independence. Independence. Jadi yang betul-betul independen itu Allah. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan tadi kan? Yang menciptakan Allah adalah independence. Apa? Dia berdiri muncul dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan dia. Dia muncul dengan sendirinya. Jadi kalau orang Barat besok bertanya, siapa yang menciptakan Tuhanmu, ciptakan Allah? Jawab, tidak ada yang menciptakan dia. Kenapa? Karena dia independen. Dia tak bergantung kepada mana-mana. Jadi berdiri sendiri. Jadi karena dia berdiri sendiri, muncul dengan sendiri. Oh, tidak percaya katanya. Tuhan itu berdiri sendiri. Kita katakan, kok tidak percaya Tuhan berdiri sendiri? Anda yang mengerti matematika, saya tanya, dari mana munculnya angka 1? Kalau ditanya, muncul angka 1, mereka nggak bisa jawab. Dari mana? Itu memang sudah ada katanya. Angka 1 itu muncul dengan sendirinya. Kan lambang dari 1 itu angka 1. Muncul dengan sendirinya. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan angka 1 saja muncul dengan sendirinya, Anda percaya. Kenapa Allah yang sang prima causa Anda tak percaya dia muncul dengan sendirinya?
Nah, itu persyaratan untuk jadi Tuhan tuh. Harus prima causa, harus independen. Yang ketiga, dia harus absolut. Nah, itu persyaratan yang ketiga jadi Tuhan tuh. Dia harus absolut. Apakah artinya absolut? Nah, kekuasaan atau kekuatan tanpa batas. Betul. Jadi absolut itu kekuasaannya mutlak, tanpa batas. Tanpa batas. Nah, dalam bahasa Arabnya apa itu? Kekuasaan Allah tanpa batas. Apa kira-kira? Allah itu tanpa batas. Kekuasaannya mutlak. Tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang mencegahnya. Apa bahasa Arabnya? Kekuasaan. Apa? Kekuasaan tanpa batas. Nah, apa itu? Kalau kita baca ayat, apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Sesungguhnya Allah. Apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa pada setiap sesuatu. Itu terhadap segala sesuatu. Allah itu maha berkuasa. Kuasanya mutlak. Mutlak kekuasaannya. Tak bisa dikurangi, tak bisa ditambah. Mutlak. Itulah tentang kekuasaan Tuhan.